Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam nan menggorakkan hati je pikiran, menuangkan paham dalam merasa. Niat diangan lalamu, cinta di hati laba musim barulah kini menjadi nyata. Salawat bertumpang salam bagi Nabi Muhammad junjungan kita, umpama lampu nan tagantuang, torang nan lebih menerangi kepada kita nan basamu. Kepala lito dari ulu panjangnya 40 dopo, nah kodo duduk dekek tiang. Koba barito orang dahulu, satitiak berpantang lupo sabari hendak boleh hilang. Dicurai-curai di koka, ditangguak ikan gulamo, diulang-ulang mengoka, dibaca cerita lamo. Bonda orang ambo bondakan, bonda orang di kota tua nak tojun na iya kabaruh. Koba orang ambo kobakan, duto orang ambo ndak soto, badoso ambo tak omoh. Limbak dan daripada itu ampun lambo dan nenek mamak nang godang bersahabat tuah sandi endiko dalam kampung. Teruh kepada manti pegawai adat, alim ulama cedek pandai bundo kandung sama di dalam nan mundo pembimbingan dunia aso tarontang dua sudah. Teruh juga kepada dun sana inyak sarugo di masa saja berado, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apa pembahasan kita kini? Maka yang perlu kita bahas kini adalah dari sekian banyaknya pesambahan, dari sekian banyaknya petatah petitih, baik itu pidato adat, baik itu nan bajonjang naik batanggo turun, baik itu apapun prosesinya, apa kesimpulan yang dapat dari itu. Maka itulah pembahasan kita kini. Jadi ada maknanya dari setiap persambahan yang ada tuh, secara globalnya, secara umumnya. Jadi makna yang terkandung dalam persambahan tuh. Maka yang pertama adalah maknanya dari persambahan itu kerendahan hati. Jadi di situ tersimpan rendah hatinya orang Minangkabau tuh. Dari mana itu? Misalnya kita dongakan sebuah persambahannya, baru kita simpulkan dari ciak persambahan tuh. Kini yang bacakan persambahan simpan duduk secara singkat. Misalnya mama ambo angku malin marajo, mama ambo angku datuk malin putih. Namun semantang pun baik itu sembah tibo di datuk Makuto Rajo. Datuk sakorek kekun kami sakorek bala kamari ndak bersibak jo basisnya bukan bahinggo jo babate salam kepada dan basamu. Ini mama kunjungan salam ibu bapa sama dicinta sanak sadaro pengiringnya. Sembah di datuk ambo timbokan. Ragu dibimbang nan baik itu etan kuran niat pun kumbuk labu di bawah orang kaladang pecah di malah tertimponya. Disembah Tuhan dipuji datuk lah ragu mato dek memandang sembah di datuk ketibonya. Nembak nan daripada itu melaki rundiang karigama awalnya kata ke dimulai oh diminta dipuhunkan sebab baalah deba itu kok salah curayan adat kalam kok salah bebarito kilap kilapai kanya tumbuh konalah badan dalam meguru indaklah dapek dek maniru. Nembak nan daripada itu nang kejadi curahan rundiang diuko tu iko kini iyo dek tompek duduk iko nan di tanai lantai tak data nan di lingkung rindiang tak licin nan disungku atau nan sayu sebab babi tumbo katokan donga dek datuk ambo curaikan. Tak kalau masuk dahulu semusim masuk saya suap masuk malaco perumahan. Tukang mau kuat tak jawabonang hanya dicoliak dan jawab pandang. Dek tak gonok barang nanti pun tak cukup alat dan datang rumah tak kunjung samparono. Salah tompek waktu kini malu sogan dalam hati kami. Duduk datuk kok kurang tak terletak pada tompeknya patuk di ujung kok di pangkal luran di atas kok di bawah patuk di tengah kok di topi. Taga ada pinta pintu puasa di lingkung berih jua mau diminta berhadapan. Itu persambahan mohon maaf keadaan tompek duduk simpan duduk. Jadi yang dapat kita simpulkan lima kerendahan hati cako. Jadi kerendahan hati orang Minangkabau cako tu dari awal inyo imbau sadonya orang nanti rumah tu. Datuk malin marajo, malin putih, malin candaro diimbau sadonya dulu. Dan mengimbaunya tu beko di dalam persambahan dipuji pula. Tadi ambo memuji secara globalnya. Biasanya angku-angku nang godang bahasa batuah kan dibuat kan model itu lah godang bangsawan bertuah lah. Kan setiap awal-awal pidato atau persambahan adat pasti ada itu disebutkan nenek mamak nang godang bahasa batuahnya kan secara umum kan disampaikan. Berarti di situ walaupun nan mengecek ko inyo siapalah jabatannya bupatinya misalnya, tapi di dalam acara beradat pastinya sebutan model itu. Angku-angku nenek mamak nang godang basa batuah sandi andiko dalam kampung tangkai katian dalam nagori. Itu adalah bentuk kerendahan hati ya Pak.
Walaupun dia teh rumah nang godang, awak sebagai janang, awak janang kan misalnya posisi kan sultan kadang-kadang atau malin. Awak di situ sebagai posisi kaki tangan kanan dari si pangka misalnya. Berarti awak ala diserahi jabatan. Dan di rumah tuh awak sapu sadonya. Nah, kemudian ada pantunnya biasanya familiar awak baca, palupuh batang malapari pucuk menyembah kajumbai. Di bawah nak orang kabati puah. Sungguh pun nambo bicara kini bukanlah orang cedek pandai di batin duduk bersimpuh. Itu adalah bukti kerendahan hati awak mengecek. Nah, jadi awak mengecek itu di bawah-bawah, menyawak di ilia-ilia. Nah, disitulah kita berkesimpulan bahwa dalam pesambahan itu ada kerendahan hati orang Minangkabau di situ. Nah, disitunya kita simpulkan. Kemudian yang kedua, orang Minangkabau itu dalam pesambahan itu, bukan orang Minangkabau, dalam pesambahan itu ada musyawarah. Jadi kato itu ndak putus surang. Misalnya dalam sialek tadi magihan simpan duduk, nyajawe lomak manih gomaknya sedang, lomak baraso peti santan manih baraso pisang masak. Ragu dibimbang nan mbak itu terbayang sembah dari datuk. Melaki rund yang kedi jawe awalnya kato kadi gamak mau diminto pepuhunkan sebab balah dek itu. Di badan diri ambo kok jojak patut ditikam batang patut dititih patut diulang kata datuk. Tapi balah mengatakan dititih batang kok galiak ditikam jojak kok sipi diulang kata kok batuka. Nak jan besuo nan mbak itu. Dek lai duduk janan pandai yang bau kata bayo diantarun yang balega. Yang kemuah tu kata-kata yang seketik tu diantarun yang bayo di bawah run yang balega. Berarti kamu minta mufakat. Berarti kamu ambil kesimpulan ndak surang. Jadi sia nanado di rumahnya itu nyopaili kan kato ke dulu. Itu bentuk menghargai jabatan seseorang. Nah, berarti itu musyawarah situ. Nah, ya menghargai, musyawarah, rendah hati, ya disitulah letaknya nilai-nilai dalam pesambahan. Nah, sehingga itulah dek lamo pesambahan tuh, dek menghargai keberadaan. Yang jawabannya tuh pastilah bisa ditebaknya. Cuma dek menghargai posisi seseorang tetap dipolegan. Nah, tiba misalnya di mama yang cek lagi. Ndak betul, dek lagi duduk aja nanti ngabawa kata bayo, nanti setan sekotiko, nanti lah dia. Balik dia yang di ujung tambahkan. Lomak kata dia lega bunyi keceknya. Lomak kata dia lega bunyi, elok dibawa kata kumufakat, lomak sirih lega carano, lomak kata dia lega bunyi. Dibawa kata bayo, nanti datuk sekutiko, nanti lecek lagi. Tiba di ujung lah habis sadonya baru balik. Baru tiba dia awak balik. Itu musyawarahnya. Dan padahal bisik kedengaran nimbau kelampauan. Donganya yang dikecek itu tenggoran. Dari sialek tenggoran dek si pangka. Si pangka sama si pangka tenggoran. Cuma ini menghargai. Dan musyawarah itu intinya. Jadi kata tu ndak boleh putus orang. Boleh kata ke mufakat, boleh ayah ke pemuluh. Diawai sehabis gawang ditengok dikoruk sabi garuang diawai sabi raso. Ada itu dalam pesambahan tu musyawarahnya. Kemudian yang ketiga adalah teliti. Jadi nenek mamak kita tu dalam pesambahan tu teliti orangnya. Tima kita ambil itu. Maka dalam setiap pesambahan tu ada babaknya namanya mengkonfirmasi. Jadi dalam pesambahan tu ada bagiannya nama konfirmasi. Namanya itu iokah botua yang disampaikan Alek itu. Misalnya ambok ini pihak si Alek datang runiang dari si pangka tadi kan sembah duduk. Duduk kau tidak terletak pada tempatnya kan itu ujung katanya. Kemudian ambok jawek tadi. Melaki runiang di gama awalnya kata ke dimulai terbayang sembah dari datuk. Alah sembah datuk cako. Ya tentang kedudukan kami kok di ujung patuk di pangka, luran di tengah kok di topi, baris di atas kok di bawah. Kan yobi itu bona. Nan seketik itu kata tanyo itu konfirmasi. Berarti terbukti di situ bahwa nenek mamak kita itu telitinya. Jadi istilahnya sebanyak gayung, sebanyak sambut, sebanyak katu, sebanyak jawek. Itu yang kecian, ikule jaweknya aku harus samo, sinkronnya. Jadi untuk samo itu dikonfirmasi lah pertanyaan tuh. Maka itulah kira-kira telitinya nenek mamak kita ataupun pelaku-pelaku adat
ataupun khususnya kita di Minangkabau dalam Bapa Sambahan. Nah, itu 3 kesimpulan atau beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Ada rendah hati, ada musyawarah, menghargai, kemudian teliti, cermat, supaya jangan salah hawai mempehkan. Maka kita berkesimpulan berarti Basambahan itu memang ndak salah. Jadi jangan dikecilin pula bertentangan dengan apapun itu, karena adat itu adalah sesuatu nan langka. Itulah sebelum kita tutup bedanya adat dengan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah ciptaan manusia. Adat ciptaan manusia aja adat iyo, cuma adat tuh lebih spesifik, lebih khusus. Misalnya adat nikah sesuku dilarang di Minangkabau saja misalnya. Misalnya adat meminang di Minangkabau adanya, di tempat lain mungkin tidak ada. Misalnya adat basuku ke ibu mungkin di Minangkabau adanya, berarti adat tuh lebih khusus. Tapi kalau kebudayaan tuh lebih umum. Karena kebudayaan itu ciptaan manusia. Misalnya kebudayaannya main HP, ya semua orang main HP, punya HP kan, berarti itu kebudayaan. Misalnya pembelajaran daring kini, seluruh dunia daring misalnya, nah, itu kebudayaan sama umum. Tapi nikah sesuku ya di Minangkabau adanya, carilah di Siko misalnya. Larangan itu. Adat nanompe misalnya ya di Siko pemakaiannya. Udah itulah kira-kira kita membedakan adat dan kebudayaan. Dan itulah nilai-nilai yang dapat dari adat tadi. Mudah-mudahan bisa kita simpulkan masing-masing. Seandainya salah ambo terbaca dinan bukan, malu tertumpah bagi ambo arang tacoring pada kon yang buruk babarito di nagori. Pakatu ambo dinan bona tercak dalam bago betenggek di pusoko, senang hati kita kesadonya. Ambo tutup mandaki banyaklah kabuk menurun keto marapak run yang seditu ambo sabuk, mohkan ambo dek nan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.